Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu kasih karunia Tuhan kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman-Nya melalui pelajaran sekolah sahabat kita tentunya sepanjang kuartal ini dari buku Injil Matius. Matius menuliskan Injilnya agar kita dapat mengerti karakter Tuhan yang kita sembah, sebagaimana pengalaman Dia hidup bersama-sama dan mengerti akan karakter Kristus. Seharusnya pelajaran ini juga dapat merubah karakter kita. Hari demi hari semakin mengenal dan karakter Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita dan seluruh keluarga kita. Untuk itu, pada hari ini kita akan kembali mempelajari, dan sebelum kita mempelajari, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa siapkan juga Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Judul pelajaran kita adalah harga kasih karunia. Wah, berapa harga daripada kasih karunia ini? Kita akan belajar bersama-sama. Kabar baik yang Alkitab tuliskan melalui apa yang Tuhan sampaikan kepada para hamba-hambanya untuk menuliskan kebenaran ini adalah suatu pekabaran bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang mengasihi, yang telah memberikan kepada kita semua jalan keluar daripada kekacauan dosa dan kematian melalui pengorbanan Yesus di salib. Inilah tema yang muncul dalam bermacam-macam cara yang Alkitab ingin gambarkan, tetapi sebenarnya temanya adalah satu, yaitu adalah bagaimana pengorbanan Kristus untuk memberikan suatu solusi jalan keluar daripada permasalahan dosa ini. Kita juga dapat melihat di sini dalam perumpamaan yang dikatakan Yesus dalam buku Matius 22 ayat 1-15. Apakah yang perumpamaan ini ajarkan mengenai keselamatan oleh iman tersebut untuk kita dapat mengerti? Matius 22 ayat 1-15. Kita dapat membuka bersama-sama Alkitab kita. Matius 22 ayat 1 sampai ayat 15. Ayat yang pertama, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kita dapat melihat untuk kita mengerti makna keselamatan itu hanyalah oleh iman. Lalu Yesus berbicara pula dengan perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja. Ya, ada seorang raja yang hendak mengadakan suatu perjamuan kawin untuk anaknya. Ya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya, Tuhan mengundang dengan cuma-cuma, tapi banyak juga orang-orang yang diundang tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, makanan telah disediakan, ayo datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ya, orang-orang yang diundangnya terlalu sibuk dengan kesibukan mereka. Bahkan dari antara mereka juga ada yang memukuli hamba itu yang mengundangnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia bagi orang-orang yang diundang, tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ya, pertama-tama diberikan kepada orang-orang yang diundang secara spesial. Tapi bangsa itu menolak, atau orang-orang undangan itu menolak, walaupun mereka sudah dipilih menjadi undangan. Tuhan bilang, jikalau mereka menolak, undanglah orang-orang yang lain, siapapun yang kamu temui, supaya mereka juga dapat hadir. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan. Ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah perjamuan kawin itu dengan tamu.
Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ya, tentu setiap orang di jalan diundang, tapi mereka harus mengerti juga untuk dapat hadir di dalam perjamuan kawin, untuk menghormati, mereka tentu harus menggunakan pakaian pesta, dan ini sudah disampaikan oleh si pengundang itu. Tetapi kita lihat ayat 13, ayat 12, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Ya, tentu ketika orang-orang yang di jalan itu juga dipanggil semuanya, tapi banyak daripada mereka juga yang dipanggil, tapi tetap tidak mau mendengarkan instruksinya. Dan itulah sebabnya dikatakan, dari orang-orang yang di luar ini juga tetap terbagi dua golongan. Yang pertama, dari orang-orang yang dipilih, tetap ada dua golongan. Baik yang mau mendengarkan, dan baik yang terlalu sibuk menolak kasih karunia itu. Baik orang yang di luar, tetap ada dua golongan. Yang menggunakan pakaian pesta, dan yang tidak mendengarkan instruksi. Dan setiap orang yang tidak mau mendengarkan instruksi, mereka masuk ke dalam satu bagian, yaitu adalah orang-orang yang disebut lalang, yang tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, dan orang-orang yang mau memilih untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jadi hanya ada dua golongan dalam dunia ini, orang-orang yang mendengarkan dan orang-orang yang menolak akan kasih karunia Tuhan. Itulah pelajaran dari apa harga kasih karunia yang diberikan contoh daripada perumpamaan Matius 22 ayat 1-15 ini. Bagaimanapun keras kelihatannya perumpamaan ini adalah suatu pelajaran penting untuk kita ingat bahwa masalah yang sedang dipertaruhkan yaitu adalah kehidupan kekal atau kematian kekal bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Kalau bukan kehidupan, tentu pilihan kita adalah kematian yang kekal. Ketika kita memandang kepada salib, akan harga yang dibayar oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus untuk menyediakan keselamatan bagi umat manusia, kita harus bisa melihat betapa luas, dalam, dan tak terpahaminya akan permasalahan dosa ini. Kita sedang berbicara mengenai satu oknum, yaitu oknum ketuhanan yang kekal, yang mau menanggung atas dirinya pukulan yang terberat akan murka Tuhan terhadap dosa. Tapi dia bersifat adil. Dia tentu benci terhadap dosa, bukan manusianya, tapi dosanya. Tapi dia juga harus bersikap adil, dan dia harus membayar upah dosa, yaitu maut tersebut, melalui pengorbanan dia. Tidak ada lagi yang menanggung lebih serius dari hal ini. Jika ini menjadi tema yang kita akan pelajari sepanjang kekekalan, tidak heran bila kita hampir-hampir tidak dapat memahaminya. Tentu sekarang ini kita nggak mengerti sepenuhnya. Tapi melalui setiap contoh kebenaran yang dituliskan dalam Alkitab ini, kita memperoleh gambaran samar akan kasih karunia Tuhan, sehingga kita dapat mengerti mengenai setiap apa yang dia mau gambarkan melalui contoh-contoh yang dituliskan dalam kebenaran Alkitab ini. Oleh karena itu, kita mendapatkan kata-kata yang tidak mengenal kompromi dalam perumpamaan ini. Tuhan telah menyediakan penyediaan bagi setiap orang untuk menjadi bagian daripada pesta pernikahan itu. Segala sesuatu yang diperlukan telah disediakan dengan murah hati, dengan harga yang begitu besar, sehingga tidak ada perumpamaan yang dapat dengan tepat menggambarkannya di dalam gambaran yang dia mau coba angkat, yang Matius tulis dalam Matius 22 ayat 1-15 tersebut. Jadi cukup parah kalau orang yang telah diundang ke pernikahan itu pada kenyataannya mereka malah menolak. Mereka terlalu sibuk, mereka lebih mencintai yang ditawarkan oleh dunia ini daripada apa yang Tuhan tawarkan dalam pengorbanannya untuk keselamatan kita.
dan pergi mengurus usahanya sendiri, kesibukannya saat ini. Sedangkan beberapa orang bahkan menyerang para utusan hamba-hambanya yang Tuhan kirimkan tersebut. Mereka meremehkan, mereka menyerang, dan mereka tidak menghargai para pengundang tersebut. Tidak heran sambutannya itu yang disebut dengan tidak mengenal akan kompromi. Itulah sebabnya makna daripada pesta itu kita dapat melihat dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8. Kita dapat membukanya. Makna daripada pesta itu Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, jikalau kita mau menghadiri pesta tersebut dengan menggunakan kain pesta, pakaian pesta, yaitu adalah lenan halus. Apakah perbuatan-perbuatan kita, buah-buah kehidupan kita sesuai dengan buah-buah karakter Kristus? Inilah yang ditunjukkan dengan pakaian pesta. Dan jikalau kita menerima kasih karunia Tuhan, Kristus akan hidup dalam kehidupan kita. Karakter kita akan sama. Dan karakter Kristus itu menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan jikalau Kristus hidup dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita juga selaras dengan buah-buah daripada buah-buah Kristus. Pakaian melambangkan kebenaran Kristus. Kebenaran dinyatakan dalam kehidupan dan perbuatan orang-orang kudus tentunya. Orang yang tanpa pakaian itu melambangkan orang yang hanya mengaku Kristen atau orang-orang yang mengaku hidupnya beragama, agama apapun itu, tetapi mereka tidak menunjukkan hak istimewa daripada kasih karunia dan keselamatan yang belum mengizinkan Injil itu mengubah kehidupan daripada tabiat mereka. Mereka hanya sekedar mengaku, tetapi kehidupan mereka tidak diubahkan sebagaimana karakter Kristus. Dan dengan harga yang sangat mahal, segala persediaan telah dibuat bagi mereka yang memperhatikan undangan itu. Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam perumpamaan dalam Matius 22. Ini adalah penting bahwa dalam kerajaan Tuhan kita mengerti hanya ada satu pintu. Dan pintu itu adalah jika kita menerima akan kasih karunia Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kita. Inilah inti daripada pelajaran kita, di mana kita belajar pada hari ini, yaitu daripada harga akan kasih karunia. Seberapa berharga kita menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terlalu sibuk untuk selalu mengerti dan membiarkan Kristus berbuah di dalam hati kita, dan kita lebih memilih karakter Kristus yang menjadi bagian kita daripada hal-hal yang dunia ini tawarkan, sehingga kita tidak terlalu egois atau terlalu congkak untuk tidak mau meninggalkan kecintaan diri ini dan membiarkan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Biarkanlah melalui pelajaran ini menjadi suatu pelajaran kepada kita dan seluruh keluarga kita, dan kiranya menjadi berkat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.